Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis laga IPL antara Manchester United versus Leicester dengan skor 3-0. Pada babak pertama, Leicester terlihat mampu mengimbangi MU dan beberapa kali repotkan pertahanan melalui serangan-serangan cepatnya. Pun begitu, MU mampu atasi perlawanan Leicester terutama di babak kedua, di mana pelatih Erik ten Hag nggak lagi berikan banyak ruang bagi Leicester. Terlihat dari XG timeline berikut, di babak pertama nilai XG kedua tim cukup berimbang, dan di babak kedua nilai XG MU melonjak seiring dengan banyaknya peluang yang didapatkan. Total, MU ciptakan 25 peluang, dengan 7 diantaranya merupakan big chance atau peluang dengan kemungkinan gol yang tinggi. Hal ini pun dikonfirmasi oleh Ten Hag pasca laga yang menyebut timnya bermain buruk pada babak pertama. De Gea yang tampil cemerlang menyelamatkan pertahanan MU pada babak pertama ini. Nah, bagaimana jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Tuan rumah Manchester United menggunakan pakemnya 4-2-3-1, masih dengan skema yang sama di laga sebelumnya melawan Barcelona dengan menempatkan Weghorst di posisi nomor 10, dan kali ini ada beberapa rotasi yang dilakukan oleh Ten Hag mengingat ketatnya jadwal MU ke depan. Di antaranya, Lindelof dan Garnacho yang dimainkan dari menit awal gantikan starter sebelumnya, Varane dan Sancho. Sementara itu di lini tengah, Sabitzer dan Fred sebagai double pivot menyusul belum tersedianya Casemiro lantaran kartu merahnya. Sementara itu tim tamu juga menggunakan formasi yang sama. Iheanacho memimpin lini serang The Fox ditopang oleh Barnes, Maddison dan Tete. Terlihat sejak awal, MU memulai proses bangun serangannya dengan permainan konstruktif dari lini pertama. Proses progresi MU menargetkan Sabitzer di lini tengah sebagai pemain yang mengkoneksikan lini belakang dan depan. Menghadapi blok press Leicester yang berusaha untuk memblokir akses MU melalui tengah, beberapa kali terlihat Sabitzer melebar sejajar dengan dua center back membuka ruang untuk menerima dan melepaskan umpan ke depan. MU juga sering melakukan rotasi posisi di antara para pemainnya yang ditujukan untuk disorganisasi atau mengurai blok press Leicester. Pun begitu di laga ini, MU nggak sepenuhnya bermain konstruktif. Erik ten Hag mengkombinasikan dengan permainan direct lewat umpan long ball di momen-momen tertentu. Dari data berikut, MU cukup banyak lepaskan long ball dengan total 56 kali, dan Leicester pun nggak jarang melakukan hal serupa. Selanjutnya, MU juga terlihat kerap melakukan diagonal long ball dari area yang dalam. Diagonal long ball ini seringkali akan ditargetkan kepada pemain terluar di sisi kanan, yaitu Bruno Fernandes. Dan hal ini dilakukan untuk bisa sesegera mungkin mengakses final third lawan dan mengurai compactness atau kerapatan defense Leicester. Di laga ini terlihat Ten Hag menginstruksikan wingernya untuk sering melebar di area terluar atau sayap untuk menjaga struktur kelebaran. Dengan winger yang melebar, maka fullback MU yaitu Shaw dan Dalot akan sering melakukan underlap atau invert masuk ke tengah, terutama saat gelandang MU berhasil menarik gelandang Leicester ke satu sisi dan tercipta ruang di tengah untuk mereka eksploitasi. Seperti yang terlihat di dua klip berikut ini, di mana kedua fullback MU melakukan underlap dan mampu ciptakan peluang. Yang sangat terlihat di laga ini adalah banyaknya duel atau perebutan bola yang terjadi di area middle third atau lini tengah. Diperkuat pula dengan stats action zone, di mana hampir setengah aksi di laga ini berada di area tengah.
Dengan kedua tim yang cukup sering melepaskan long ball tadi, maka tentu akan sering juga terjadi situasi aerial duel atau duel udara, dan duel second ball yang mana hal tersebut merupakan situasi 50-50. Di situasi 50-50 seperti ini, maka tim yang berhasil memenangkan duel akan memiliki kesempatan untuk melancarkan serangan di saat shape lawannya belum ideal. Nah, di babak pertama, Leicester beberapa kali dapatkan peluang yang berawal dari keberhasilan mereka menangkan duel 50-50 di area middle third ini. Beruntung De Gea tampil on fire meski sering dianggap nggak bisa bantu build up. Tapi De Gea punya kelebihan di kemampuan shot stopping kelas dunia. MU juga mendapatkan peluang di situasi serupa. Gol pertama berhasil mereka ciptakan setelah mampu rebut possession di area tengah. Hanya saja kali ini nggak melalui duel, melainkan karena blunder yang dilakukan oleh pemain Leicester. Umpan Faes kepada Mendy overhit atau terlalu kencang. MU langsung mengkonversikannya menjadi counter attack expose bentuk pertahanan Leicester yang belum ideal. Positioning Weghorst menarik Faes dan buka ruang bagi Bruno, melepaskan true pass kepada Rashford yang dengan naluri directness-nya langsung melakukan pergerakan run in behind sebelum Bruno melepaskan umpan Trivelanya. Rashford menyelesaikan dengan tembakan keras menggunakan punggung kakinya. Di babak kedua, MU lebih agresif dalam melakukan counter press dan man marking, sehingga nggak banyak berikan ruang bagi Leicester dan lebih banyak menangkan duel di tengah. Seperti yang disampaikan tadi, Leicester relatif nggak banyak ciptakan peluang. Situasi di gol ketiga juga buah dari berhasilnya mereka rebut possession di lini tengah. Kali ini Martinez dengan man markingnya. Dan lagi-lagi di situasi transisi positif ini, Weghorst berperan dengan diagonal off the ball movement-nya yang mampu menarik Faes dan buka ruang bagi Sancho, sebelum akhirnya diakhiri dengan umpan 1-2 antara Sancho dan Bruno. Yap, seperti yang sudah dinotis sebelumnya, memang Weghorst nggak cetak gol ataupun assist di laga ini. Namun, ia banyak berperan dengan pergerakannya yang bisa buka ruang bagi rekannya. Selain itu, Weghorst juga banyak melakukan aksi defensif atau bertahan, pressing, dan track back membantu pertahanan MU. Di babak kedua, ada pergantian taktik dengan mengubah Weghorst sebagai striker, dan Rashford kembali ke posisi aslinya sebagai winger kiri. Di posisi winger, Rashford bisa lebih banyak memiliki space atau ruang untuk menerima bola dan melakukan dribble. Dan bisa kita amati di gol kedua, terlihat kombinasi Weghorst yang kembali berhasil menarik back Leicester dengan pergerakan tanpa bolanya dan run in behind atau lari ke belakang lini dari Rashford. Kredit juga diberikan kepada Martinez dan Fred. Martinez dengan kemampuan ball playing-nya sebagai progresor dan Fred yang bergerak ke ruang antar lini mengekspos blind side atau titik buta gelandang Leicester yang ball watching atau melihat bola. Juga Fred lah yang melepaskan true pass assist kepada Rashford untuk cetak gol ke-14-nya musim ini di EPL. MU menang 3-0, namun ada beberapa celah darinya yang terlihat di fase of possession. Yang menjadi catatan adalah sisi kiri mereka yang seringkali menjadi outlet progresi dan serangan Leicester. Hal ini dikarenakan Castagne yang seringkali bebas saat Garnacho step up atau naik. Di momen ini, Shaw juga nggak bisa naik karena ada winger Leicester di areanya. Selain itu, juga terlihat kurangnya defensive awareness dari Garnacho dalam melakukan marking dan covering Castagne di sisi sayap saat Shaw merapat ke tengah. Mungkin hal inilah yang menjadi pertimbangan Ten Hag menariknya keluar di babak kedua dan mengembalikan Rashford ke posisi aslinya. Sesuai pada press conference-nya yang menganggap di babak pertama MU bermain buruk. Kemenangan yang manis bagi MU lantaran dua pesaing terdekatnya, Man City di posisi 2 dan Newcastle di posisi 4, gagal meraih poin penuh. Dan dengan kemenangan ini, MU bisa menjaga jarak dari Newcastle, juga mengurangi margin poin dengan City yang kali ini hanya terpaut 3 angka.
Soal man of the match, di situs statistik banyak yang menilai Bruno karena 2 asisnya. Namun, jangan lupakan juga Weghorst yang banyak terlibat di semua fase, termasuk aksi bertahannya.